Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Hasan. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin beribadah. Setiap waktu adzan, ia segera bergegas ke masjid. Ia puasa Senin Kamis, rajin sedekah, bahkan sudah menunaikan ibadah haji. Semua orang menganggapnya sebagai orang soleh, calon penghuni syurga. Tapi siapa sangka, di balik semua ibadahnya, tersimpan rahasia besar yang tak pernah diketahui siapapun. Sebelum saya lanjutkan kisahnya, mohon subscribe dulu. Yang sudah subscribe saya doakan semoga masuk surga bersama keluarga dan seluruh keturunannya. Komen, amin. Terlihat Pak Hasan lagi asik menonton siaran TV kesayangannya. Istri berkata, "Bang, udah azan dari tadi, kenapa belum ke masjid? Jangan malas, nanti dosa loh." Pak Hasan tergesa-gesa dan menjawab, Iya, aku berangkat kok sayang." Ia segera berwudu dan pergi ke masjid dengan wajah cemas, bukan karena takut pada Allah, tapi takut pada istrinya. Hari berganti hari. Setiap ibadah yang dilakukan Pak Hasan bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena rasa taat atau ikhlas, tapi karena takut dimarahi istrinya. Dia sholat bukan karena Allah. Dia puasa bukan karena Allah. Bahkan zakat dan hajinya pun dia niatkan agar dipuji oleh istrinya. Hingga suatu hari, ajal pun menjemput Pak Hasan. Ia meninggal dunia dalam keadaan yang disangka orang husnul khotimah. Wajahnya tenang. Banyak orang datang melayat sambil berucap, "Masya Allah, beliau pasti masuk surga." Orang soleh seperti dia jarang. Tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya menunggunya di alam kubur? Suasana gelap, sunyi. Dua malaikat datang, Munkar dan Nakir. Malaikat bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah Tuhanmu?" Pak Hasan gugup menjawab, Tuhan saya, Allah." Malaikat bertanya lagi, "Apa agamamu?" Pak Hasan pun menjawab, "Islam." Malaikat kembali bertanya, "Lalu untuk siapa engkau sholat? Untuk siapa engkau berpuasa?" Pak Hasan terdiam, gemetar, menjawab, Saya sholat karena takut pada istri saya. Kalau saya tidak sholat, dia marah. Kalau saya tidak puasa, dia memaki. Saya takut. Saya ingin rumah tangga saya tenang." Celakalah engkau, wahai hamba Allah. Engkau beribadah bukan karena Robmu, tapi karena makhluk. Engkau menjadikan rasa takutmu kepada istrimu melebihi takutmu kepada Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Pak Hasan menangis. "Ya Allah, aku tidak pernah bermaksud sirik. Aku hanya ingin menjaga perasaan istriku." Malaikat tegas kembali. "Engkau lupa, wahai hamba, bahwa takut yang membuatmu meninggalkan keikhlasan adalah syirik kecil. Engkau telah mengganti rasa takutmu kepada Allah dengan takut kepada manusia. Solatmu, puasamu, zakatmu, semua tidak diterima karena niatmu bukan untuk Allah." Di alam barzah itu, Pak Hasan menjerit dan menyesal. Ia baru menyadari semua ibadahnya sia-sia. Ia berharap bisa kembali ke dunia hanya untuk satu hal, beribadah karena Allah semata. Malaikat berkata kepadanya, "Tempatmu bukan di surga, tapi di neraka, sampai Allah mengampunimu jika Dia menghendaki." Air mata Pak Hasan menetes, tubuhnya gemetar. Ia menyesal, tapi sudah terlambat. Semua ibadah yang tampak sempurna di mata manusia
ternyata kosong di hadapan Allah karena tidak disertai niat yang ikhlas. Sahabatku semua, jangan sampai kita rajin beribadah tapi bukan karena Allah. Jangan beramal karena takut dimarahi orang atau ingin dipuji manusia. Ingatlah sabda Rasulullah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Beribadahlah karena cinta dan takut kepada Allah semata, karena hanya dengan keikhlasan amal kita akan diterima, dan kita akan selamat dari api neraka. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih.